Zhang Taicheng terkejut melihat kekuatan Huzi. Pukulan itu penuh tenaga dan tak kalah darinya. Namun, tidak ada fluktuasi spiritual dalam tubuh Huzi. Ini hanya kekuatan fisik murni, tetapi bagaimana mungkin kekuatan seseorang bisa sekuat itu? Lantai 9 di tahap akhir. Pikir Zhang Taicheng dalam hati, merasa sangat terguncang. Tetapi dia bukan orang bodoh. Dengan cepat, energi spiritualnya meluap dari dantiannya, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Bang! Keduanya bertukar pukulan. Keduanya terhempas mundur, tetapi hasilnya berbeda. Zhang Taicheng mundur 7 langkah, sementara Huzi hanya 6 langkah. Meskipun hanya 1 langkah, ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Huzi masih di atas Zhang Taicheng. Semua orang terkejut, kulit kepala mereka meremang. Siapa Zhang Taicheng? Dia adalah seorang ahli lantai 9 tahap akhir. Tapi Huzi, dengan kekuatan fisiknya saja, masih lebih unggul. Keluarga Ye benar-benar menemukan harta karun. Andai Ye Shixiong dan keluarganya tahu Huzi sekuat ini, apakah mereka akan menyesal telah memutuskan hubungan dengan Ye Yan? Bahkan setelah mati, mereka pasti akan meronta di dalam peti mati mereka. Tanpa ragu, Huzi kembali menyerang. Zhang Taicheng, yang merasa kewalahan, mulai menggunakan taktik licik. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan belati yang berkilat dingin di bawah sinar matahari. Berani-beraninya kamu melawan belatiku dengan tangan kosong? Pikir Zhang Taicheng sambil tersenyum sinis. Namun, Huzi tidak peduli. Dia maju dengan pukulan penuh tenaga, seolah-olah belati itu tidak ada. Bang! Pukulan Huzi menghantam sisi kiri Zhang Taicheng, membuat tulang-tulangnya terdengar patah. Namun, belati Zhang Taicheng berhasil menusuk dada Huzi. Pertarungan mereka menjadi sangat brutal dan cepat. Hanya dalam 2 gerakan, keduanya terluka parah. Zhang Taicheng menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa dari tulang rusuknya yang patah. Namun, dia tersenyum sinis. Huzi sudah pasti mati, pikirnya. Belati itu dilapisi racun mematikan. Racun itu cukup kuat untuk membunuh seorang ahli lantai 9 dalam waktu 10 tarikan napas. Namun, ketika Zhang Taicheng melihat Huzi kembali bangkit dan menyerangnya lagi dengan kekuatan penuh, senyumnya mulai memudar. Huzi memang mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan, wajahnya menghitam, tetapi kekuatannya tetap ganas. Bang! 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 Huzi terus menghujani Zhang Taicheng dengan pukulan. Setiap pukulan terasa seperti palu godam. Zhang Taicheng, yang awalnya berpikir hanya perlu mengulur waktu, mulai merasa putus asa. Kenapa dia belum jatuh? Pikir Zhang Taicheng panik. Racun itu seharusnya bekerja sejak tadi. Namun, tubuh Huzi akhirnya mulai melemah. Setelah pukulan terakhir, ia tersandung dan jatuh terduduk di tanah. Matanya mulai kosong, tangannya meraba-raba udara seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Melihat ini, Zhang Taicheng tertawa. Akhirnya, bocah ini terlalu nekat. Tapi dia hanya manusia biasa. Sekarang, dia mati. Dia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Huzi, tetapi tiba-tiba, seseorang keluar dari pintu rumah keluarga Ye. Semua orang memandang dengan terkejut. Ye Yan! Zhang Taicheng langsung mengenalinya. Sebagai menantu keluarga Ye, Ye Yan dikenal luas di Su City. Dengan senyum mengejek, Zhang Taicheng berkata, Ye Yan, kau masih berani menantang keluarga Wang? Lihat saja, anak buahmu sudah sekarat. Namun, Ye Yan hanya memandangnya dengan tenang. Dengan tangan tetap di belakang punggungnya, dia berkata, patahkan kakimu, lalu pergi dari sini. Aku akan membiarkanmu hidup. Semua orang terdiam, lalu tawa pecah. Mereka mengira Ye Yan telah kehilangan akal sehatnya. Kau bicara besar di depan kematian? Zhang Taicheng menyeringai. Dia memutar-mutar belatinya dengan santai dan melangkah maju. Aku ingin melihat seberapa kuat omong kosongmu. Namun, Ye Yan tetap tak terganggu. Dengan langkah tenang, dia berjalan melewati Zhang Taicheng, mengabaikannya seolah dia tidak ada. Berani sekali kau meremehkanku. Zhang Taicheng marah. Dia melompat maju, mengayunkan belatinya langsung ke mata Ye Yan. Dalam sekejap, Ye Yan bergerak. Gerakannya sangat jelas hingga semua orang bisa melihatnya. Dengan satu tangan, dia menangkap leher Zhang Taicheng. Gerakan itu terlihat lambat. Tetapi Zhang Taicheng tidak mampu menghindar, seolah-olah dia menyerahkan dirinya. Trak! Dengan satu remasan sederhana, tulang leher Zhang Taicheng patah. Tubuhnya jatuh lemas. Ye Yan membuangnya seperti membuang sampah, lalu terus berjalan menuju Wang Tianyuan. Sunyi. Semua orang tertegun. Mulut mereka terbuka lebar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ye Yan membunuh Zhang Taicheng hanya dengan satu gerakan. Dia bahkan tidak melirik tubuh Zhang Taicheng yang tak bernyawa. Langkahnya tetap tenang, seperti tidak ada yang terjadi. Namun, auranya berubah. Setiap orang yang melihatnya merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah gunung besar menekan dada mereka. Ye Yan memandang Wang Tianyuan. Matanya dingin seperti es. Keluarga Wang terlalu mengganggu. Kali ini, aku akan pastikan kalian benar-benar merasakan sakit hingga tidak berani mendekatiku lagi. Zhang Taicheng, seorang ahli puncak di lantai ke-9 Houtian, dikenal sebagai salah satu tokoh terkuat di Sucheng. Tapi, dia mati begitu saja dengan satu gerakan sederhana. Ye Yan hanya perlu menjulurkan tangan, menggenggam leher Zhang Taicheng, dan meremukannya seperti meremukan serangga. Tidak ada perlawanan. Tidak ada kesempatan untuk bertahan. Semua orang tertegun, bahkan napas terasa tercekat. Bagaimana mungkin? Selama ini, semua orang mengira kekuatan Ye Yan hanya bertumpu pada anak muda iblis bernama Huzi, tapi siapa sangka, kekuatan sesungguhnya justru berasal dari Ye Yan sendiri. Dalam sekejap, ia menghancurkan seorang Master Houtian tingkat 9. Seberapa kuat dia sebenarnya? Di sisi lain, tubuh Wang Tianyuan bergetar hebat. Sebagai kepala Wang, ia tahu bahwa kekuatan seperti ini melampaui batas akal sehat. Bahkan dia, dengan seluruh kekuatannya dan dharma, sebuah manifestasi kekuatan jiwa, tidak akan mampu membunuh Zhang Taicheng dalam satu serangan. Namun, Ye Yan telah melakukannya dengan mudah. Dengan wajah kaku namun penuh senyum terpaksa, Wang Tianyuan mencoba menyelamatkan keadaan. Hahaha, ini semua hanya salah paham belaka. Ye Yan, keputusan Chu untuk mengusirmu adalah kesalahan terbesar mereka. Sebagai gantinya, bagaimana kalau aku menikahkan putriku, Wang Yuelan, yang kecantikannya tak kalah dari Chu Yanran, untuk menjadi istrimu?
Penonton yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terperangah. Membunuh salah satu pemuja utama keluarga Wang dan bahkan membunuh putra keempat keluarga Wang, tapi sekarang Wang Tianyuan malah menawarkan putrinya untuk dinikahi? Ini bukan tawaran, ini adalah penyerahan total. Namun, Ye Yan hanya mengangkat tinjunya perlahan. Wang Tianyuan merasakan dingin menggigit tulang. Ketakutan merayap hingga ke sumsum tulangnya. Ia tahu, kematian sudah di depan mata. Namun, ia tidak punya waktu untuk menyusun rencana atau memohon. Ia hanya bisa bertindak. Dengan seruan yang menggelegar, sebuah bayangan berdarah setinggi beberapa meter muncul di belakangnya. Wujudnya seperti iblis dengan nyala api yang membakar seluruh tubuhnya, manifestasi dharmanya, hantu merah, tingkat ke-9. Wang Tianyuan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam teknik pamungkas keluarga Wang, telapak awan. Ia menciptakan 18 bayangan serangan yang semuanya diarahkan ke Ye Yan, disertai dengan api yang membakar udara di sekitarnya. Namun, Ye Yan hanya tersenyum dingin dan berkata pelan, hancur. Dalam sekejap, bayangan besar hantu merah itu meledak seperti gelembung, hancur berkeping-keping tanpa sisa. Wang Tianyuan mundur terhuyung. Dharmanya, kebanggaannya, lenyap begitu saja. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Dharma itu adalah puncak kekuatannya, namun mengapa ia merasa seperti budak yang melawan raja? Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ye Yan telah bergerak. Dalam satu gerakan, Ye Yan menembus pertahanan Wang Tianyuan, menggenggam lehernya dengan tangan yang terlihat biasa saja, namun mematikan. Dalam waktu singkat, suara retakan terdengar, dan tubuh Wang Tianyuan jatuh lemas. Tak bernyawa. Penonton hanya bisa terdiam. Dua ahli puncak keluarga Wang, termasuk pemimpin mereka, mati dalam waktu yang begitu singkat. Tidak ada perlawanan berarti. Tidak ada harapan. Ye Yan, tanpa melihat lagi ke tubuh yang telah mati, melempar Wang Tianyuan seperti sampah. Dengan tenang, ia menggendong Huzi yang terluka dan berjalan kembali ke rumahnya. Gerbang rumah yang rusak tidak bisa lagi ditutup, tapi siapa yang berani melangkah masuk setelah ini? Seluruh Su Cheng gempar. Penonton yang tadinya hanya menonton untuk bersenang-senang kini bergidik ketakutan. Dua ahli puncak keluarga Wang mati begitu saja. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan keluarga Wang harus tunduk. Siapa yang menyangka, Ye Yan yang selama ini disebut aib kota malah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pasti keluarga Ye yang paling menyesal sekarang. Jika mereka tahu, mana mungkin mereka memutuskan hubungan keluarga. Dengan Ye Yan, mereka pasti bisa menjadi keluarga terkaya di Su Cheng. Bisikan-bisikan itu terus berlanjut, menggema di antara kerumunan. Namun, di rumah keluarga Ye, hanya tersisa perempuan-perempuan yang terdiam. Mereka baru saja terlepas dari bahaya karena Ye Yan, namun ejekan dari penduduk kota tetap membuat mereka merasa malu. Di sisi lain, keluarga Mao terlihat sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka kekuatan Ye Yan akan sekuat ini. Kabar kematian Wang Tianyuan akhirnya mencapai keluarga Wang pada malam itu. Mao Weiwei, dengan air mata mengalir, melaporkan insiden tersebut, mengeluhkan betapa kejamnya Ye Yan. Namun, di balik itu semua, keluarga Wang tahu bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius. Di ruang pertemuan, para tetua keluarga Wang duduk dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara, seolah-olah kata-kata saja dapat memicu kehancuran lebih lanjut. Setelah waktu yang terasa seperti seabad, tetua pertama membuka mulutnya. Su benar-benar membuat keputusan terburuk? Wang Rindong, kepala keluarga Wang, menghela napas panjang. Kita tidak boleh membuat kesalahan yang sama. Kita harus memperbaiki hubungan dengan Ye Yan. Jika tidak, kehancuran akan menanti kita. Para tetua yang lain mengangguk setuju, meskipun dengan hati yang berat. Mereka telah kehilangan pemimpin dan seorang pemuja puncak dalam satu malam. Kehilangan harga diri adalah hal kecil dibandingkan dengan kehilangan seluruh keluarga. Kita akan tunduk sepenuhnya, kata Wang Rindong. Tapi kita harus mengendalikan berita ini. Jangan biarkan siapapun tahu kita menundukkan kepala hingga Ye Yan menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang akan berani menertawakan kita. Dengan itu, keluarga Wang memutuskan jalan mereka. Tidak ada pilihan lain. Mereka hanya bisa berdoa agar keputusan ini cukup untuk menyelamatkan mereka dari murka seorang pria yang tampaknya tidak memiliki batas kekuatan. Matahari terbit, awal yang baru saat sinar pertama matahari menyapu langit, Ye Yan membuka mata dan memulai rutinitasnya. Seperti biasa, ia melatih diri. Meskipun dharmanya telah pulih sepenuhnya, dan tiannya baru terisi setengah. Esok hari, ia mungkin akan mencapai puncak tingkat keempat Houtian dan bersiap menembus tingkat kelima. Tapi baginya, ini terlalu lambat. Harus segera beli bahan untuk membuat pil, pikirnya. Ketika Ye Yan memeriksa isi rumah untuk mencari uang, ia mendapati bahwa Ye Shixiong dan keluarganya telah menyapu bersih segala harta. Beruntung, Ye Changzi dan istrinya rela menyerahkan tabungan mereka yang tersisa, hanya 300 tael perak. Betapa miskinnya aku sekarang. Dengan 300 tael, ia hanya mampu membeli bahan untuk setengah tungku pil pengumpul jiwa. Tapi ini sudah cukup untuk sementara. Sebelum pergi, Ye Yan memeriksa kondisi Huzi. Bocah itu masih terlelap dengan wajah yang kembali normal. Siapapun yang melihat pasti sulit percaya bahwa bocah ini semalam hampir tewas terkena racun. Kalau Sang Taicheng tahu ini setelah mati, dia pasti bangkit dari kuburnya, pikir Ye Yan sambil tersenyum tipis. Racun yang dianggap mematikan itu tak lebih dari gangguan kecil bagi Huzi, yang mewarisi darah garis keturunan Hornet N. Makhluk legendaris dengan kekuatan luar biasa dan tubuh kebal terhadap racun. Bahkan gigitan Thousand Facet Scorpion, makhluk paling beracun sekalipun, hanya akan membuat Huzi merasa gatal. Ye Yan sudah tahu bahwa belati Sang Taicheng mengandung racun, dan ia membiarkan Huzi terluka dengan sengaja. Ini bukan karena ia tidak peduli, tapi karena dua alasan. Pertama, darah Hornet N dalam tubuh Huzi belum sepenuhnya terbangkitkan. Hanya melalui tekanan hidup dan mati, darah itu akan semakin aktif. Kedua, Ye Yan ingin mengajarkan pelajaran pada Huzi. Kecerobohan dapat membawa malapetaka. Kini, setelah tidur beberapa jam, tubuh Huzi telah sepenuhnya menetralkan racun, dan darahnya kembali terbangkitkan. Semoga saja bocah itu belajar dari kejadian ini, gumam Ye Yan sebelum keluar rumah. Kunjungan Wang Rindong begitu Ye Yan melangkah keluar, ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang menunggu di depan rumahnya. Begitu melihatnya, seorang lelaki tua bergegas maju. Patriark Wang Rindong dari Wang Family di Su City memberi hormat pada Tuan Muda Yan, ujar lelaki itu dengan penuh hormat sambil membungkuk hingga hampir menyentuh tanah.
Para anggota Wang Family tampaknya telah memastikan jalanan sekitar kosong. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan pertemuan ini, bukti bahwa meskipun mereka datang untuk meminta maaf, harga diri keluarga Wang tetap dijaga. Ye Yan hanya melirik Wang Rindong tanpa berkata apapun. Namun, hanya dengan tatapan itu, Wang Rindong merasa seolah ditimpa gunung. Tubuhnya gemetar hebat. Tatapan macam apa ini? Pikir Wang Rindong. Ia merasa seperti seorang pengikut rendahan yang berdiri di hadapan Kaisar Agung. Bahkan, jika Yan memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga, ia tidak akan berani melawan. Wang Rindong akhirnya berlutut. Tuan Muda Yan, kami sadar telah berbuat salah. Kami memohon belas kasih Anda untuk memberikan kesempatan kedua pada keluarga Wang. Di belakangnya, 5 tetua Wang Family mengikuti, berlutut sambil menundukkan kepala. Mereka datang dengan rasa hormat penuh, tanpa sedikit pun keberanian untuk melawan. Baik, kalian boleh pergi, ujar Yan singkat, mengibaskan tangannya. Wang Rindong merasa lega. Ia segera berdiri, diikuti oleh para tetua lainnya. Tuan Muda Yan, kami juga membawa hadiah kecil sebagai tanda ketulusan kami, kata Wang Rindong. Ia memberi isyarat dan 2 pelayan mendekat dengan sebuah kotak besar di tangan mereka. Saat kotak dibuka, bau amis darah langsung menyeruak. Isinya bukanlah emas atau perak, melainkan kepala manusia, kepala seluruh anggota keluarga Mao, dengan kepala Mao Weiwei berada di atas, wajahnya penuh ketakutan dan kebencian. Namun, ekspresi Yan tetap datar. Sebagai seorang kaisar besar di kehidupan sebelumnya, ia telah menyaksikan lebih banyak darah dan kematian daripada yang bisa dihitung. Namun, ia sedikit kecewa. Ia berharap hadiah itu berupa emas dan perak untuk membiayai alkimianya. Ia menatap Wang Rindong. Ada kabar dari keluarga Chu? Tanyanya santai. Ada, jawab Wang Rindong cepat. Ia merasa ketegangan menurun, tetapi tetap hati-hati. Chu Yanran telah membuat kehebohan besar. Dharmanya yang tingkat 3 bahkan menarik perhatian Jiangnan Academy. Lin Chen, jenius nomor 1 akademi itu, datang secara pribadi dan menyatakan bahwa ia tidak akan menikahi siapapun selain Chu Yanran. Chu Yanran juga mengumumkan bahwa dalam 2 minggu, ia akan menggelar tantangan terbuka di Su City, di mana siapapun boleh melawannya. Jelas, ini untuk membangun reputasi sebelum ia masuk Jiangnan Academy. Mendengar itu, Ye Yan tersenyum tipis. Tantangan terbuka? Kesempatan seperti ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Lin Chen itu seperti apa? Tanya Ye Yan lagi. Orang itu benar-benar monster. Wang Rindong mendesah. Katanya, dia dulunya playboy yang hampir tewas dalam duel cinta segitiga. Setelah sembuh, ia seolah menjadi orang yang berbeda. Ia membangkitkan Dharma tingkat 4, Black Light Leopard, dan dalam 3 tahun sudah menembus ke tahap Xiantian. Menarik. Ye Yan mengangguk. Kalian boleh pergi sekarang. Wang Rindong dan rombongan segera pergi, merasa lega karena nyawa mereka masih utuh. Namun, mereka juga penasaran apa yang akan terjadi 2 minggu lagi saat Chu Yanran menggelar tantangannya. Rencana besar di Su City di dalam kereta mereka, para tetua Wang Family berdiskusi dengan penuh semangat. Chu Family benar-benar tidak tahu apa yang mereka buang, ujar salah satu tetua. Wang Rindong mengangguk. Kita lihat saja. Dalam 2 minggu, Ye Yan pasti akan menjadi raja di Su City. Chu Family? Mereka hanya bisa menyesal. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk merapat pada Ye Yan, tambah yang lain. Setelah Chu Family jatuh, kita bisa mendapatkan bagian dari kekayaan mereka. Di saat mereka tenggelam dalam rencana, Ye Yan telah memulai perjalanan ke pasar, pikirannya sibuk merancang pil dan teknik untuk melangkah lebih jauh. 2 minggu lagi, ia akan memperlihatkan pada semua orang siapa yang sebenarnya layak disebut raja.